Dari 77 program strategis nasional, nomor 7-nya Mbak, itu adalah ketahanan pangan, food estate, cuma ada 3 provinsi Mbak Ibu. Sedangkan Sumatera Selatan satu-satunya provinsi yang punya lahan rawa mineral terbesar di Indonesia. Potensinya 2,1 juta hektar yang bisa dijadikan sawah tuh Mbak Ibu. Optimis ya, tapi semoga beras kompreng jangan naik Pak harganya. Karena beras kompreng itu yang paling enak ya Pak, ya paling pulen. Ini luar Sekian sekilas informasi terkini Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Uang Kito, semangat pagi. Pokoknya walaupun lagi nonton malam, sore, pagi, siang, dimanapun Sobat Uang Kito berada, tetap harus semangat pagi menjalani hari. Dan tentunya afirmasi positif yang selalu kita keluarkan itu memberikan dan juga mengundang energi positif juga kembali kepada kita. Setuju nggak sih? Setuju dong. Nah, seperti narasumber hari ini yang energinya positif banget. Kalau lihat dari cara jalannya itu orang-orang yang sejahtera tanpa angsuran hidupnya. Amin. Amin gitu ya. Tapi sebelum Ivo mengenal dan juga memperkenalkan narasumber kita hari ini, Ivo sekarang berada di salah satu sudut yang ada di kantor Gubernur Sumatera Selatan. Di tempat ini, tempatnya nyaman banget, rindang, terus tempat ini juga menjadi salah satu spot untuk teman-teman birokrasi atau teman-teman ASN dan juga non-ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk bertukar pikiran, untuk cerita, untuk bekerja, dan lain-lain. Dan tentunya hari ini langsung saja narasumber Ivo yang luar biasa hari ini dengan predikat Kepala Dinas yang memiliki senyum terindah se-Indonesia. Amin. Inilah Bapak Dr. Insinyur Raden Haji Bambang Pramono MSI. Semangat Bapak. Semangat Mbak Ipo, alhamdulillah. Para pemirsa, penonton podcast, update informasi terkini Sumatera Selatan. Senang sekali saya Bambang Pramono mendapatkan kesempatan diundang oleh Dinas Kominfo dalam podcast pagi ini. Mudah-mudahan bisa menginformasi Mbak Ipo, bisa memotivasi sekaligus mencerahkan untuk Sumatera Selatan. Amin. Luar biasa, pasti mencerahkan dengan program-program yang ada Bapak. Dan tentunya Pak Bambang ini selaku Kepala Dinas Pertanian dan juga Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki peranan penting, apalagi ini memiliki perhatian khusus nih dari pemerintah pusat Bapak. Betul. Ya, betul. Jadi pertanian ini lagi di atas daun banget nih. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Bapak apa kabar sih? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya? Ketemu ya. Lah maaf Pak, nggak ketemu ya Pak ya. Tapi makin awet muda aja Pak. Amin. Doanya terima kasih. Amin ya sehat Pak ya. Mbak Ibu ya. Yang penting kita sehat, yang penting bahagia Pak. Amin insya Allah. Nah Pak, mungkin kita mau mengenal lebih dekat nih tentang sosok Bapak Bambang Pramono yang memiliki predikat Kepala Dinas dengan senyum terindah di Indonesia. Amin. Tersanjung nih ya. Kayak film ya Pak ya. Boleh dong Pak ceritain kepada kita, mungkin kita kilas balik terlebih dahulu perjalanan karir sampai menjadi Kepala Dinas Pertanian dan juga Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Baik, terima kasih Mbak Ipo. Saya merupakan anak dari seorang ayah yang bernama R. Suratno Prawirodiwono. Asalnya adalah Solo, Jawa Tengah. Dan ayahanda masih keturunan daripada Mangkunegaran, ya Sunan di Solo. Sedangkan ibu adalah seorang asli Sumatera Selatan, lahir di Kayoagung. Jadi ayah Solo, ibu Kayagung, gitu ya. Dan sebelum ke pertanian ya sebenarnya memang dari orang tua sudah berkiprah di pertanian Mbak Ibu. Baik. Jadi ayah dulu itu seorang dosen pertanian di Universitas Sriwijaya. Terus beliau juga sebagai pegawai negeri yang berkiprah di Dinas Pertanian. Sempat mutar juga ke kabupaten-kabupaten. Terus ketemu ibu, sama-sama sekolah di Jogja. Dan saya merupakan anak kelima dari 7 bersaudara Mbak Ibu. Baik. Jadi ayah seorang pertanian, kakak saya yang nomor 2 juga seorang pertanian,
dan saya ternyata alhamdulillah ditakdirkan juga berkiprah di Dinas Pertanian. Kalau dulu ayah seorang dosen, seorang pegawai negeri, seorang juga sempat menjadi kepala dinas di kabupaten. Kakak saya juga sempat jadi kepala dinas di kabupaten, dan alhamdulillah saya bisa diamanahi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di bawah kepemimpinan Pak Herman Deru, diamanahi sebagai Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah Mbak Ibu. Alhamdulillah ya Pak ya. Karir yang begitu cemerlang Pak. Dari ayah ya, dari ayah, dari keluarga sampai ke saya. Tapi Mbak Ibu, anak saya 3, istri saya seorang PNS juga, lahir di Palembang, mertua saya seorang guru, dua-duanya. Anak kami 3 itu nggak ada yang mau jadi PNS Mbak. Jadi nggak ada yang meneruskan ke pertanian ini kayaknya. Jadi 3-tiganya mondok sampai SMP SMA, terus yang nomor 1 nomor 2 kuliah di Malang, ngambil Fakultas Teknik di Brawijaya. Yang kecil sekali itu di UI, ya, ngambil Fakultas Budaya. Oh, ini luar biasa. Jadi ketiga jagoan ini, jagoan itu nggak ada yang mau jadi PNS. Nggak mau jadi PNS. Yang nomor utama ya, Mas Sena namanya, itu sebenarnya peluang untuk jadi PNS cukup besar ya. Jadi ketua angkatan di fakultasnya ya, di Teknik Pengairan Brawijaya, tapi akhirnya nggak mau jadi PNS. Nah, yang kecil sekali itu juga Ismet ya. Ismet Husin itu juga sudah sempat menjadi honornya pemerintah Pemprov DKI. Oh baik, tapi udah malah, pernah? Udah, jadi sudah dapat ATM Bank Jakarta DKI, tapi malah nggak mau ngikutin ayahnya di PNS gitu. Memilih jalurnya masing-masing jalur ya Pak ya? Ya. Dan semua balik ke Jawa nih kayaknya, kuliahnya ke Jawa. Saya kebetulan sejak anak-anak itu sempat sekolah di sini hanya SD saja. Oh, oke, baik. Jadi TK, SD di Yayasan IBA, SMP SMA-nya kami boyongan ke Jakarta. Karena pesantren. Iya, jadi kalau dulu ayah saya itu di mana bertugas, kami anak-anaknya ngikut Mbak Ibu. Iya, jadi tugas di Palembang ngikut, tugas di Oki pindah semua, sehingga saya pun SD 3 kali pindah tuh. Karena ngikutin orang tua gitu. Nggak apa-apa Pak, 3 kali pindah. Kalau saya 3 kali nggak naik Pak. Nah sekarang ini istri saya mengatakan begini, katanya ya kayaknya kalau kita nggak ngikutin anak kemana sekolah, kayaknya nanti susah deh katanya. Anak-anak susah mau pulang gabung dengan kita. Jadi eranya ternyata terbalik nih Mbak Ibu. Jadi pada saat anak-anak ke pondok di Kuningan, di Jawa Barat, kami 2006 sudah boyongan ke Jakarta. Oh, boyongan ke Jakarta, walaupun saya masih bekerja di sini. 2006 itu saya masih di Dinas Pertanian, 2007 itu diamanahi sebagai Eselon 4 di Biro Ekonomi, Pemprov Sumsel. Terus tahun 2012 diamanahi oleh Pak Gubernur, pada saat itu Pak Alek Nurdin, diperkenankan bisa mendapatkan beasiswa sekolah S3 di Malang tahun 2012-2015. Sepulang dari situ, saya mengambil kiprah fungsional Mbak Ibu, mengajar di Widya Iswara, di BPSDM, dan alhamdulillah tahun 2019 diamanahi oleh Pak Gubernur sebagai Kepala UPTD BPSB Dinas Pertanian TPH Sumsel. Jadi balik lagi nih, balik basic lagi ke pertanian. Gitu Mbak Ibu. Akhirnya setelah sekolah ya Pak ya? Iya. Setelah menyelesaikan sekolah S3, sempat menjadi dosen juga. Iya, betul. Dan juga kembali lagi ke pertanian. Lagi ke pertanian. Back to basic. Back to basic. Padahal sudah sebagai pengajar di Widya Iswara, ikut ngajar sampai ke Banten, ke Aceh, keliling gitu ya. Tapi pada saat ketemu dengan Pak Gubernur, ketemu juga tidak sengaja, ketemunya di bandara, beliau menanyakan bagaimana, di mana sekarang, dan akhirnya beliau menugaskan saya. Amanah yang cukup luar biasa, amanah yang cukup menuntut kinerja dan tanggung jawab, karena saya sebenarnya KTP udah di Jakarta nih Mbak Ibu. Iya, karena base-nya udah pindah semua ke Jakarta 2006 ya. Iya, jadi saya itu bolak-balik di Biro Ekonomi, di BPSDM, tugas belajar. Jadi KTP sudah di Jakarta, ketemu dengan Pak Gubernur di tahun 2019 awal. Beliau menugasi saya, mengamanahi, dan menurut saya ini anugerah yang luar biasa. Baik. Terbayang pun tidak gitu Mbak Ibu ya. Cuma beliau katanya, sudah kamu bantu di pertanian.
Dan alhamdulillah pada saat saya menanyakan sama istri, anak-anak, karena kan resikonya balik ke sini lagi nih. Betul. Akhirnya amanah ini kami terima, dan alhamdulillah sampai sekarang tetap diamanahi beliau sebagai Kepala Dinas Pertanian TPH Sumatera Selatan, Mbak Ibu. Wow, luar biasa Pak, luar biasa. Ini pekerjaan yang mulia, Alhamdulillah. ya. Pekerjaan yang mulia, tapi tanggung jawabnya begitu besar. Betul, betul. Apalagi akhir-akhir ini pertanian ini menjadi barometer juga nih Pak, ya. Betul, betul. Dan juga banyak sekali perhatian yang tertuju kepada pertanian. Betul, betul. Iya Pak, ya. Iya. Mungkin dari kecil Bapak sudah nggak asing tentang Ya. pertanian ya Pak, ya, sampai betul. hingga sekarang. Pertanyaannya udah berapa hektar nih Pak perkebunan kita nih Pak? Iya, jadi tahun 2023, Iya. jadi dunia juga sedang mengalami krisis pangan, Mbak. Betul. Jadi data FAO tahun 2023 itu 58 negara itu sedang kelaparan. Dan bisa dikatakan Indonesia juga mulai dari tahun 2021, 2022, 2023, 2024 itu produksi kita stagnan. Baik. Berada di kisaran kalau untuk beras itu setara dengan 31,3, 31,4 juta ton beras. Sedangkan Mbak Ipu, konsumsi kita Indonesia itu 1 bulan dengan penduduk hampir 280 juta, itu adalah 2,5 juta ton beras. Wow. Jadi kalau Kurang dikalikan 12 bulan itu sudah sekitar 30-an juta ton. Iya. Produksi kita nyaris-nyaris saja. Nah itulah makanya pada saat pemerintahan Pak Presiden Prabowo, Gibran Rakabuming Raka, Kabinet Merah Putih ini menekankan harus swasembada, harus mandiri pangan, harus punya ketahanan pangan, bahkan bisa berkontribusi terhadap pangan dunia. Betul, betul. Nah perhatian Presiden itu terwujud di dalam Asta Cita yang kedua dari 8 misi Pak Presiden, bahwa Indonesia harus punya ketahanan energi, pangan, dan air. Nah ini diwujudkan juga di 77 program strategis nasional. Baik. Pak Presiden Prabowo mendeklar bahwa dari 77 program strategis nasional nomor 7-nya Mbak, itu adalah ketahanan pangan, food estate, cuma ada 3 provinsi Mbak Ibu. Provinsi pertama adalah Merauke, Papua, yang kedua adalah Kalteng, yang ketiga Sumatera Selatan. Dan ini diwujudkan sejak dari tahun kemarin, pelantikan Presiden 2025 sampai sekarang, Sumatera Selatan itu dialokasikan untuk bisa menambah produksi. Baik. Selama ini Sumatera Selatan merupakan provinsi penghasil kelima terbesar di Indonesia. Memang sebelum ini kita masih terseok di bawah, tapi sejak kepemimpinan Pak Herman Deru 2019 sampai dengan sekarang kita mampu. Yang menggembirakan itu apa yang dimisikan oleh Pak Presiden, apa yang dideklar di Proyek Nasional sebenarnya sudah dinyanyikan Pak Gubernur 5 tahun yang lalu, Mbak. Betul. Jadi Pak Gubernur ingat betul pada saat mengamanai saya, dan setiap dalam pidatonya di awal-awal periode pemerintahan beliau di tahun 2018-19 itu, beliau mengatakan di setiap pertemuan di kabupaten, Mbak Ipu, beliau selalu mengatakan Sumatera Selatan, daerah-daerah 17 kabupaten kota harus tidak boleh beralih dari potensi terbesar yang ada di Sumsel. Kita harus konsisten membangun dengan segala spesifik lokasi, kepentingan atau keunggulan beragam yang ada di Sumsel. Baik. Apa potensi terbesar adalah pertanian. Ini tidak bisa dipungkiri. Nah, selama 5 tahun beliau konsisten, ya ini dibuktikan dengan pemikiran beliau. Dengan persetujuan DPRD, beliau melahirkan suatu program yang cukup fenomenal. Mau membiayai APBD, itu menganggarkan hampir 50 miliar mulai dari tahun 2021 dengan mengangkat penyuluh pendamping peningkatan ekonomi pertanian. Jadi ada 2.000 lebih penyuluh yang membantu penyuluh yang diangkat melalui APBD, berlatar belakang pendidikan pertanian, baik SMK, D3 maupun S1 ditempatkan di desa-desa yang tidak ada penyuluh. Nah sejak itu Sumatera Selatan produksinya tidak pernah turun, alhamdulillah Mbak Ipu ya. Jadi apa sih keberhasilan PPIP? Salah satunya adalah pupuk subsidi. Yang kedua, tidak dipungkiri Mbak Ipu bahwa saat ini semua kemajuan teknologi tidak bisa diabaikan, tidak bisa dinafikan.
Dan Pak Gubernur melihat itu sebagai suatu permasalahan yang harus segera diatasi. Baik. Petani kita usianya sudah 45 tahun ke atas itu sudah 65%, Mbak. Dan semuanya gaptek. Sedangkan masyarakat ini, program pemerintah untuk bisa mendapatkan bantuan itu harus bisa aplikasi. Iya. Nah, kesenjangan inilah bukan hanya di Sumsel, Indonesia. Beliau berpikiran cukup cemerlang dengan mengangkat anak-anak muda, berlatar belakang pertanian. Syaratnya apa? Di samping harus pendidikannya pertanian, syaratnya adalah mampu mengaplikasikan gadget, Handphone. Baik, baik. informasi teknologi. Jadi harus bisa mengoperasionalkan aplikasi begitu, Mbak Ibu. Itu syaratnya. Sehingga alhamdulillah sejak tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dengan dukungan PPEP yang diangkat beliau, dukungan anggaran dari APBD, Mbak Ipu, membantu petani-petani yang produksinya belum bagus. Kita selama 4 tahun ini meningkat. Bahkan untuk pertama kalinya pertanian Sumatera Selatan mendapatkan apresiasi dari Pak Presiden bahwa Sumatera Selatan mampu melampaui produktivitas nasional untuk pertama kalinya di tahun 2022. Wow, luar Dan biasa. luar Dan kita biasa, juga alhamdulillah. sempat memang 5 besar untuk Iya. nasional, tapi Iya. nomor 1 di Pulau Sumatera. Iya, sampai sekarang. Ya? Alhamdulillah. Nomor 1 di Pulau Sumatera Betul, ya Pak ya. betul. Dan juga Sobat Wongkito memang kenapa Pak Gubernur ini sangat concern Iya. dengan pertanian. Iya. Ini sudah dibuktikan oleh beliau di pada saat beliau menjabat sebagai Bupati Oku Timur. Iya. Di Oku Timur itu luar biasa pertaniannya. Dan kebetulan kepala dinasnya kakak saya yang nomor 2. Oh, di Oku Timur Bapak. Oku Timur. Wow. Jadi selama 10 tahun itu satu-satunya gubernur yang mendapatkan penghargaan presiden selama 7 tahun berturut-turut. Beliau mendapatkan penghargaan presiden, diundang ke istana sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang selalu produksinya meningkat selama 7 tahun. Baik. Jadi pendeng beliau itu ada 7, itu ada penghargaan dari Presiden SBY itu. Dan juga terkait Masya tentang Allah. pertanian. Pertanian, karena peningkatan produksi di pertanian. Wow, luar 7 biasa. tahun. Dan oleh karena itu juga dengan keseriusan dari Betul. Bapak Gubernur kita terkait pertanian, Betul. ini juga menghasilkan buah yang baik. Betul. Terbukti dengan Sumatera Selatan Ya. menjadi perhatian penuh nih. Betul. Menjadi perhatian penuh, dan kemarin kita sempat Gerina, Gerakan Betul, Indonesia Indonesia Menanam, dan Sumatera Selatan memang launchingnya untuk seluruh Indonesia, tapi Luar Pak biasa. Presiden memilih Luar Sumatera biasa, Selatan, Sumatera Bapak. Selatan. Berarti Luar biasa. potensi di Sumatera Selatan ini sangat besar Betul. terkait pertanian. Betul. Betul ya. Betul. Dan juga sekarang kalau kita ngomongin tentang pertanian, kenapa sih Sumatera Selatan itu dipilih dan juga memilih mendapatkan perhatian yang besar? Ya. Karena lahan di Sumatera Selatan ini Ya. masih banyak sekali dan masih Betul. besar sekali untuk digunakan. Betul. Ya Pak ya. Betul. Dengan adanya program optimalisasi lahan ya Pak dan ya. cetak sawah. Dan cetak Masya sawah. Allah, luar biasa. Nah ini yang Ya. sekarang yang menjadi concern utama juga ya Pak. Betul. Program optimalisasi Optimalisasi lahan dan juga cetak cetak sawah. sawah, Boleh betul. Pak ceritain Pak. Dan Ya. juga mungkin progres kita sekarang nih gimana nih Pak? Iya. Jadi di program strategis nasional, 77 program strategis nasional yang dideklar oleh Pak Presiden, nomor 7-nya itu adalah ketahanan pangan. Baik. Ada 3 provinsi Mbak Ipu. 1 Papua, yang kedua Kalimantan Tengah, yang ketiga Sumatera Selatan. Kenapa nih dipilih 3 ini oleh Pak Presiden? Yang pertama Papua. Luas lahan untuk potensi cetak sawahnya itu paling besar. Di Papua. Papua? Di Papua. Tapi kendalanya adalah di sana lahannya memang lebih banyak gambutnya. Terus yang kedua, transportasi dari Papua untuk ke wilayah barat perlu waktu yang lama dan perlu kos yang tinggi. Yang ketiga, penduduknya masih sangat jarang, Mbak Ipu. Betul. Makanya Sumatera Selatan tetap menjadi prioritas utama pengembangan. Yang kedua, Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah itu penduduknya tidak sampai 3 juta jiwa. Kabupatennya ada sekitar 13 kabupaten. Dan dari dulu kan memang Kalteng menjadi program strategisnya Pak Presiden zaman Pak Harto. Ya. Ada yang namanya food estate, rice estate. Tapi kan memang masih berjalan di tempat. Walaupun kita lihat kemajuannya cukup pesat sekali. Tetapi yang potensi paling besar, kenapa 2 tahun berturut-turut sampai dengan tahun 2025 ini, Sumatera Selatan selalu dianggarkan oleh Kementerian Pertanian alokasi APBN tertinggi nasional.
targetnya juga tertinggi Mbak Ipo. Kalau tahun lalu itu kita target optimasi lahannya itu 74.000, terrealisasi 67.000. 7 hektar. Nah tahun ini Mbak Ipo, DIPA Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan itu ada 2,36 triliun. Yang kegiatannya ada dua, cetak sawah seluas 50.000 hektar. Yang kedua adalah optimasi lahan 106.357.000 hektar. Terluas dibanding provinsi yang lain. Kenapa demikian? Satu, Sumatera Selatan mempunyai luas lahan rawa mineral, bukan gambut Mbak. Kalau lahan rawa gambut terluas itu Riau, Kalimantan, tapi tidak bisa ditanami tanaman padi karena gambut. Gambutnya dalam. Sedangkan Sumatera Selatan satu-satunya provinsi yang punya lahan rawa mineral terbesar di Indonesia. Potensinya 2,1 juta hektar yang bisa dijadikan sawah tuh Mbak Ipo. Jauh melampaui target. Daripada target kita yang tambahan katanya 3 juta hektar nih targetnya. Kita aja sudah punya potensi 2,1 juta. Di samping punya potensi lahan yang paling luas, memenuhi syarat karena lahan lebaknya mineral, rawanya mineral, bukan gambut. Yang kedua apa Mbak Ipo? Yang kedua petaninya ada. Karena lahan saja dicetak, tidak ada petaninya juga akan bisa tuh cetak sawah. Yang ketiga, Sumatera Selatan yang paling mendapat dukungan dari Presiden, Pak Menteri, karena komitmen Pak Gubernur terhadap pertanian. Ini dibuktikan bukan hanya tahun ini. Jadi 5 tahun terakhir, 10 tahun di Oku Timur, konsisten, sehingga Sumatera Selatan dapat bertumbuh dan menjadi salah satu provinsi yang mempunyai surplus terbesar. Kalau produksi, Mbak Ipo, kalau ditanya berasnya banyakan mana nih, Jawa Barat dengan Sumatera Selatan? Banyakan Jawa Barat, Mbak. Ya. Mereka itu berasnya ya kisarannya sudah sampai 7 jutaan gitu ya. Tapi Sumatera Selatan beras kita nggak sampai 2 juta. Tapi surplusnya Mbak Ipo, karena penduduk di sana itu hampir 50 juta, surplusnya paling cuma berapa ratus ribu ton saja. 100.000 ton, bahkan hampir-hampir impas dengan produksi. Sumsel dengan produksi beras tahun kemarin di 2024 itu 1,67 juta ton beras. Konsumsi kita berapa Mbak Ipo? Konsumsi kita itu dengan penduduk hampir 9 juta jiwa, itu rata-rata satu bulan sekitar 70.000 ton beras. Kalau dikali 12, 840.000 ton. Surplus kita 800 ribuan tuh. Lebih banyak dari Jawa Barat. Betul. Nah, jadi memang Pak Presiden, Pak Menteri melihat itu, potensi lahan, potensi sumber daya manusia petani, komitmen pimpinan gubernur, melihat itu makanya Sumatera Selatan dialokasikan sebagai provinsi yang bisa memenuhi target nasional, berkontribusi terhadap penyangga pangan nasional khususnya beras, dan juga diharapkan bisa menjadi provinsi. Kalau Pak Gubernur cukup optimis kita nomor 3 saja, tapi Pak Presiden dan Pak Menteri itu mentargetkan Sumatera Selatan menjadi provinsi nomor 1 di Indonesia dalam penghasilan beras. Walaupun prosesnya masih berapa tahun ke depan. Dan kita optimis Mbak Ipo. Optimis ya. Tapi semoga beras kompreng jangan naik Pak harganya. Karena beras kompreng itu yang paling enak ya Pak ya, paling pulen. Ini luar biasa sekali. Jadi banyak sekali ternyata di Sumatera Selatan ini yang patut kita banggakan. Alhamdulillah. Ya Pak ya. Nah, tapi kan kalau tentang optimalisasi lahan ya Pak ya, runutannya atau dominonya ini banyak Pak, terkait tentang pengolahan pupuk, terus itu mungkin juga pembangunan irigasinya, terus juga petaninya yang harus kita siapkan. Tadi Bapak juga sempat mention teknologinya yang harus kita siapkan. Terus alat-alatnya, mungkin kita sediakan alatnya, tapi kalau petaninya juga nggak bertanggung jawab, tidak mampu mengoperasionalkan, tidak juga nggak bisa perlu ada edukasi. Betul. Jadi ini ritme kerja ini sangat kompleks Bapak. Betul. Ya. Beban mungkin dari pimpinan ini berat dengan karena melihat potensi-potensi kita yang luar biasa. Namun kita juga harus menstimulus dari semua elemen ini agar menjadi satu tujuan, Pak. Ini pekerjaan yang berat. Kayaknya Mbak Ipo memahami sekali nih filosofi pertanian gitu ya. Ini maksudnya karena penjelasan seorang dosen ini memang mudah dimengerti ya. Jadi saya memiliki ilmu yang luar biasa. Tapi
adakah kiat-kiat khusus atau mungkin cara-cara khusus nih Pak untuk menstimulasi semua ini akan berjalan dengan apa yang kita harapkan? Dukungan dari pemerintah provinsi, mulai dari gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terus OPD itu sungguh sangat luar biasa. Dan inilah sebenarnya yang memotivasi dan yang membuat kita insan-insan pertanian di Sumatera Selatan menjadi termotivasi, gitu ya. Pertanian punya spesifik yang beda dengan OPD lain, Mbak. Kalau PU, pekerjaan umum, dia indikator kinerja utamanya adalah adanya tambahan pembangunan fisik. Panjang jalan, jumlah jembatan, jumlah bangunan. Tahun yang sama itu bisa terlihat. Berapa sih panjang yang sudah jalan yang mantap, yang sudah mulus, tidak ada lubang. Berapa jembatan yang terbangun, berapa flyover itu bisa terukur. Nah, beda dengan dinas pendidikan. Dinas pendidikan ini kan kelihatannya nanti, Mbak. Tidak bisa di tahun yang sama. Karena proses setelah nanti 5 tahun, 6 tahun, 9 tahun baru kelihatan sumber daya manusia yang cerdas, smart, dan berakhlakul karimah yang baik, baru melahirkan pekerja-pekerja yang tangguh, yang generasi madani, menjadi pemimpin yang soleh dan amanah itu nanti panjang. Nah, Dinas Pertanian, Mbak Ipu, gabungan antara pendidikan dengan fisik. Gimana saya mengatakan demikian? Satu, setiap tahun Pak Gubernur menginginkan produksi itu harus meningkat. Gabah dan beras. Karena indikator kinerja utama Dinas Pertanian itu adalah peningkatan produksi setiap tahun. Karena apa? Karena penduduk bertambah terus. Jadi dianggap berhasil atau tidak, pertanian itu adalah peningkatan produksi setiap tahun harus naik. Kita alhamdulillah selama 4 tahun terakhir di bawah kepemimpinan beliau, dengan dukungan beliau yang tidak tanpa batas, Mbak, kalau kami pertanian ngomongkan. 2021 produksi kita 2,53 juta ton beras. 2022 2,76 juta ton, naik tuh. 2023 2,8, 2024 kemarin 2,9, Bang. Naik kita selama 4 tahun sesuai dengan target beliau. Nah, ini memang menjadi mudah karena dukungan eksekutif, dukungan legislatif, dukungan semua OPD mitra kerja, baik instansi vertikal yang dari Jakarta yang ada di sini kayak BPS, OJK, BI dan sebagainya, termasuk OPD horizontal sumber daya air gitu ya, BBWS terus Bapeda, semuanya mendukung ini sesuai dengan prioritasnya Pak Gubernur. Di pertanian diperlukan, kalau di pendidikan diperlukan edukasi, bimbingan supaya anak menjadi cerdas. Kalau di PU itu harus ada tambahan jalan setiap tahun. Nah, di pertanian untuk bisa tambah produksi, Mbak Ipu, nggak bisa hanya dengan bantuan fisik. Harus diedukasi. Kompleks. Jadi perpaduan pendidikan dengan PU itu adalah pertanian. Makanya Pak Gubernur luar biasa pemikirannya, tidak bisa tidak, petani harus diedukasi. Siapa yang mengedukasi? Anak-anak muda yang punya gadget, yang mampu mengoperasionalkan aplikasi. Muncullah PPEP, Petugas Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian, satu-satunya di Indonesia. Dan tahun 2023, alhamdulillah Pak Gubernur itu mendapatkan apresiasi Satya Wira Kencana dari Pak Presiden Joko Widodo sebagai gubernur yang bisa mengembangkan pertanian. Apresiasi tertingginya pengangkatan PPEP dan GSMP. Dua ini kan memang yang menjadi ikon ya Sumatera Selatan. Itu pendapat dari Presiden loh, Mbak. 2023 karena melihat bagaimana konsistensi Pak Gubernur, pemikiran beliau dan komitmen terhadap pertanian. Nah, jadi filosofinya pertanian tidak bisa harus produksi yang meningkat saja. Untuk bisa meningkat produksi harus diedukasi petaninya. Petaninya harus mampu mengadopsi bantuan pupuk, mesti pakai aplikasi loh, Mbak. Petani kita gimana kalau nggak biasa? Jadi mungkin satu kata nih untuk Pak Bambang, ya banyak nian gawe Pak Bambang. Menjadi ringan karena Diskom Info juga mendukung. Pasti dong. Nah, tentunya tadi Pak Bambang juga sempat bercerita tentang apa sih yang sekarang kita lagi digalakan ya. Kita memang lagi menggalakkan, Sumatera Selatan ini lagi menggalakkan optimalisasi lahan dan juga cetak sawah. Karena ini memang adalah program langsung dari pemerintah pusat. Ya. Dan juga sangat-sangat diindahkan oleh Gubernur Sumatera Selatan Bapak
tahun yang lalu. Ya, Bapak Haji Herman Deru sejak 5 tahun yang lalu, dan juga sudah terbukti, sudah menjadi bukti nyata semenjak beliau menjadi Bupati Oku Timur. 10 tahun. 10 tahun ya. Mendapat penghargaan 7 tahun berturut-turut dari Presiden sebagai kabupaten peningkatan produksi beras, Masya Allah. Baik, ini jadi luar biasa. duplikasinya aja beliau di Sumsel. Sebenarnya tinggal menjalankan program yang ada pada saat beliau menjadi bupati ya, tapi skalanya besar. Di provinsi begitu. Skalanya besar tapi Pak. Ikut aja nih di belakang sama beliau. Nah, tapi Sobat Wong Kito, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat Sumatera Selatan? Yang bisa kita lakukan, kita harus menggalakkan GSMP, Gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Jadi di rumah yang bisa nanam cabai, yang bisa nanam daun bawang, bisa nanam tomat, ya kan? Bawang merah itu bisa kita lakukan demi mendukung program-program strategis untuk Sumatera Selatan yang maju untuk semua. Amin, insya Allah. Maju terus untuk semua Sumatera Selatan. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih. Terima kasih atas. Makanya Pak, tadi saya bilang kita nggak akan cukup nih Pak kalau ngobrol podcast di sekitar ini Pak ya. Kita mungkin akan mengatur waktu apa sih Diskominfo yang bisa kita kolaborasikan Pak? Siap ya Bapak ya. Siap. Kami siap nih Pak untuk membantu mungkin dorong sapi apa bajak sawah Pak. Kawan-kawan. Jadi sebagai penutup nih Mbak Ibu, iya siap. Gerakan Sumsel Mandiri Pangan ya itu sudah digaungkan beliau, Betul. sudah dideklarasi dengan 17 bupati wali kota itu di Kabupaten Lahat tahun 2021. Baik. 2021. Nah ternyata Mbak Ibu, 2021 Gerakan Sumsel Mandiri Pangan ini ternyata mampu menurunkan angka kemiskinan. Setiap tahun indeks pertumbuhan manusia itu meningkat, stunting turun. Terus yang paling penting adalah inflasi kita terjaga. Yes. Nah, kemarin di tanggal 23 April, Pak Presiden Prabowo melaunching Gerakan Indonesia Menanam. Jadi kalau GSMP itu adalah program unggulan di Sumatera Selatan, diikuti oleh 17 kabupaten kota, diikuti oleh seluruh kalangan lapisan, akademisi, peneliti, masyarakat biasa, lembaga dan sebagainya. Kalau Gerakan Indonesia Menanam yang di-launching oleh Pak Presiden Prabowo, yang diinisiasi oleh Ustadz Adi Hidayat adalah duplikasi nasional GSMP, Mbak. Luar biasa. Wow. Jadi Gerakan Indonesia Menanam itu juga mengajarkan kepada masyarakat tanggung jawab pemenuhan pangan nggak bisa di pemerintah sendiri. Iya. Tapi dari masyarakat, di rumahnya tanam cabai. Semua elemen harus, ya. Luar biasa, program ini sudah didengungkan 2021, ternyata 2025 digaungkan oleh Presiden. Wow, saya bangga menjadi masyarakat Sumsel, Pak. Amin ya, Pak ya. Sukses terus Pak Bambang. Terima kasih. Yang paling utama sehat terus, karena Pak Bambang nih banyak gawe. Dan juga tentunya kita akan menunggu kolaborasi ke depan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan bersama dengan Dinas Pertanian dan juga Hortikultura. Mantap, luar biasa. Kita deal-an dulu nih Pak. Akan ada kolaborasi ke depan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Menjadi ringan bagi kita insan pertanian di Sumatera Selatan. Kalau semua mendukung konsisten seperti ini, insya Allah kami menjadi ringan dan termotivasi. Betul, karena tujuan kita cuma satu, Sumatera Selatan maju terus untuk semua. Dan itulah Skitoan, saya Faimanda, bye!